Siap. Oke, sidang jangan sampai jadilan ya. Ya, taat hukum kalau dikeluarkan hakim. Tolong ijazah asli tidak ada, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas sidang vonis gubernur kemarin, ya 18 April 2023. Di mana ada satu fenomena unik ya saat persidangan ya vonis kemarin itu. Ada salah seorang dari pendukung Gus Nur, ya seorang ya Bapak tua, Pak tua ini itu dikeluarkan dari ruang sidang. Ya, memang ya sempat ada sedikit ya suasana yang menegangkan ya ketika ya kuasa hukum sedang berbicara ya, lalu kemudian ada yang sempat ngomong perang ya, perang. Tentu ini hal yang tidak etis ya diucapkan di ruang sidang sebagai sebuah institusi resmi, institusi penegak hukum. Dia memang ya memiliki kewenangan penuh untuk memutus setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Dan kakek tua Agung itu dikeluarkan dari ruang sidang ya karena kita tahu bahwa memang sebelum-sebelumnya majelis hakim itu dengan tegas kalau ada yang kemudian tidak tertib ya teriak-teriak ya atau ya bisa menghambat lancarnya persidangan, maka dia akan dikeluarkan paksa dari ruang sidang. Nah, inilah yang terjadi pada kakek tua ini. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana situasi dalam persidangan kemarin. Mari kita simak sama-sama. Harapkan halaman itu tidak terlalu masuk ke dalam. Sudah terlalu banyak sekali. Padahal tadi sudah bilang Gus Nur itu sudah menerima apapun. Jadi seolah-olah ruang sidang ini akan terjadi kerusuhan gitu. Security makin banyak, keamanan makin banyak. Ya, perang. Berdiri lagi mereka yang melarang, tapi mereka yang berdiri. Ini yang perlu dicek nanti. Terima kasih yang mulia. Dan saya rasa tidak berlebihan Berlebihan, iya. Oke. biar bisa diterapkan. Bilang tadi persidangan jadilan sama itu tadi tolong dikeluarkan. Siap. Oke, sidang jangan sampai jadilan ya. Ya, taat hukum kalau dikeluarkan hakim. Tolong ijazah asli tidak ada, saudara. Melakukan dan turut serta melakukan 5 bahwa penyertaan atau dynamic dalam KUHP tidak bisa menjalankan lebih lanjut menurut Profesor Moyatno. Penyertaan terjadi apabila suara bukan hak Perintah atau pemerintahan bawah dengan sengaja menerima pengadilan perkara secara bersama-sama menjatuhkan pidana perkara itu dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 6 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan dengan jalan yang mendapatkan di luar seluruh Indonesia. Allah, pengadilan Allah akan berlaku insya Allah. Atas Agar Alhamdulillah. Alhamdulillah. 6 tahun cukup tinggi gimana Pak? Tinggi dan tidak adil, tapi sudahlah, terjadi, nggak apa-apa. Allah yang menghendaki, nggak apa-apa. Apa rencana kasus? Nggih. Nggak apa-apa. Proses sudah berlaku, sudah berjalan, nggak apa-apa. Ya, jelas ya, nampak sekali ya bagaimana kakek tua ini itu ya dikeluarkan di ruang sidang ya saat sidang vonis itu berlangsung. Kakek tua ini sempat menyebut ya kata-kata perang ya di ruang sidang. Sebelumnya ya kuasa hukum sedang berbicara ya tentang
ya persidangan itu. Tetapi kakek tua ini nampak menyerang ngoceh ya, perang. Ini adalah sebuah bentuk ya bahwa mereka ini terlalu angkuh, seolah-olah melihat ya persidangan ini sesuatu yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, sehingga dia mau menunjukkan ya sikap ya arogansinya. Kita tahu sendiri ya bahwa kakek tua ini ya memang sering dipanggil ustadz di kalangan mereka, yakni Ustadz ya Irwan Saifullah ya, dan dialah orang yang memang selalu membangun narasi-narasi terkait dengan ya kasus Sugi Nur ini dan Bang Banteri, dan selalu menarasikan soal rezim, kebijakan rezim, digiring-giring dia ke sana. Padahal kasus Sugi Nur ini adalah kasus murni pidana, yang dimana dia didakwa ya karena diduga telah menebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Tetapi kalau kita setback ya melihat video-video daripada Bapak Irwan Saifullah ini, ya memang dia ketika bicara ngoceh itu sampai ya urusan-urusan rezim, kebijakan rezim, ya korupsi lah segala macam, ya ini yang sering dia angkat-angkat ke permukaan, ya katanya negara ini sedang di ujung tanduk, ya karena banyaknya permasalahan penegakan hukum dan sebagainya. Nah disinilah kita melihat bahwa kakek Irwan Saifullah ini tidak fokus pada apa yang sedang menderah Sugi Nur, dan memang dialah yang paling kuat bernarasi di luar pengadilan bagaimana agar Sugi Nur ini dibebaskan ya tanpa syarat, karena menurutnya bahwa Gus Nur ini ya tidak ya memenuhi syarat untuk kemudian dihukum, karena baginya ya ijazah palsu Pak Jokowi itu tidak bisa dimunculkan. Itu yang terus menerus dia ulas, dia daur ulang, dia narasikan di ruang-ruang publik ya, dan hingga pada sidang vonis Gus Nur ya dia pun ya menunjukkan lagi ya rasa ya ogahnya di depan majelis hakim, ya bahkan membuat kata-kata perang ya. Ini kan seolah-olah ya menantang sebuah institusi negara ya. Ini sangat berbahaya jika orang-orang seperti ini kemudian tidak ya ditertibkan ini. Makanya saya sepakat dengan majelis hakim ya dikeluarkan di ruang sidang, karena jelas ini akan mempengaruhi ya publik ya, bagaimana marwah institusi pengadilan itu betul-betul harus dijaga. Dan tentu kita sebagai warga negara harus rela dan menerima apapun keputusan lembaga ya pemutus ya perkara ini. Dan ini pengadilan. Kalau Anda tidak setuju dengan keputusan itu, ada ya jalur yang disiapkan oleh undang-undang, oleh hukum, yakni upaya hukum, silakan lakukan banding dan sebagainya. Ya, jangan ngotot ya agar ya, Sugi ini dibebaskan ya, karena apa yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum ini dengan sejumlah bukti-bukti itu telah menjadi dasar ya bagi majelis untuk kemudian memutus itu, dan tentu kita harus menerima ya apapun yang menjadi keputusan majelis hakim. Kita berharap orang-orang seperti ini memang harus ditertibkan supaya tidak menjadi penyakit di masyarakat yang orang dengan mudah dan gampang ya memberikan stigma-stigma terhadap institusi peradilan kita. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.